Kemarin kita terakhir 35 ya. Ini untuk yang first order. Oh ya, sebelum masuk ke energi aktivasi dan kawan-kawan ya, kita coba latihan satu soal saja untuk zero and second order reaction ya. Ini sebenarnya seharusnya latihannya itu minggu kemarin ya. Ya, tapi karena waktunya habis ya, jadi ini. Untuk yang zero order ya, nomor 49 ini sudah saya bahas di soalnya kelas B ya. Jadi yang untuk zero order lihat yang kelas B saja. Untuk yang second order ya, kita coba satu soal saja. Nah, berapa ini? 53 ya, coba 53. 53. Nah. The following case is reaction in second order ya. Jadi order 2. Its half life is 1,51 menit ya. Jadi waktu paruh ya. Kalau minggu kemarin kan mungkin kita masih ingat ya yang namanya waktu paruh ya. Jadi waktu yang dimana dia waktu paruh itu waktu dimana setengah dari reaktan itu akan habis ya. Atau biasanya kalau suatu reaksi menuju kesetimbangan ya, itu kan dia itu habisnya di tengah-tengah ya. Bisa diartikan bahwa kalau waktu paruh itu juga waktu di mana reaksi itu menuju kesetimbangan ya. Dengan kata lain bisa diartikan kayak gitu. Misalkan waktu paruhnya 1,51 menit ya. Kemudian konsentrasi awal dari C2H4 ya, etena ini adalah 0,250 molar. Berapakah nilai K? Ya, 53. Ya, saya tak buka PPT. PPT ya, saya tadi ini. Mana? Awal-awal tadi. Nah, di sini kan dilihat pada tabel 11.2 ini. Ini ada order 1, order 0, order 2 ya. Kemudian yang diketahui kan waktu paruh, berarti kan half life ini. Ya, yang ini yang saya perbesar. Kalau order 2 berarti waktu paruhnya 1 per K kalikan konsentrasi awal. Ya. Tulis dulu ya. Ya, berarti untuk second order ya. Kita buka soal di laptop ya, buka bolak-balik. Ya, untuk second order waktu paruhnya sama dengan 1 per K kalikan konsentrasi awal ya. Kalikan konsentrasi awal. Di mana waktu paruhnya sama dengan 1,51 menit. Kalau jadikan second ya nggak apa-apa ya. Kalau dalam menit nanti K-nya ketemu dalam menit juga. Atau jadikan second aja ya. 1,51 kalikan 60. 1,51 kalikan 60. Pak. Hah? 111 menit, Pak. Mohon maaf, izin jawab. 111. Iya, Pak. 60 tambah 51 jadinya 111, Pak. Loh, koma.
10,51 menit. 10,6 Second. Iya. 90. Tak keliru sama sampan ngijire. Ya. Kemudian konsentrasi C2H4 ya, sama dengan 0,25 molar. Ya. Yang A, berapa nilai K yang akan ditanyakan ini? Ya. Ya, pakai persamaan yang atas ya, berarti waktu paruh sama dengan 1/K kalikan konsentrasi A pangkat A0, A pangkat 0 ya. Nah, masukkan aja ya nilainya. Berarti sudah second ya tadi 90,6 sama dengan 1/K yang ditanyakan, kemudian kalikan A0-nya 0,25. Ya. Satu dibagi 0,25 bagi 90,6. Ya, maka K dapat 4,415 kali 10 pangkat min 2. Satuannya sih order 2 itu apa satuannya? Untuk K. Cari, saya nggak hafal ya. Satuan konstanta laju reaksi order 2. Saya browsing aja ya. Laju reaksi. Ada yang tahu satuannya berapa? Satuannya apa? Ada pangkat-pangkatnya kok ya. Kalau order 1 kan second pangkat min 1 ya. Order 2 dia molar per second. Ya, molar per second. Ya, ini ya. Ya, jawab. Ya. Yang A. Yang B. Ketutup ya. 53. Yang B, how long will it take to go from 0,187 molar to 0,0915. Berarti ini pakai persamaan yang ini, ya, saya buka lagi PPT saya. Nah, ini kan ya. Nah, pakai yang ini ya. 1/A min 1/A0 sama dengan KT. Berarti 1/A ya, min 1/A0 sama dengan K kalikan T. Ya, ini sama dengan K-nya kan dapat kan ya. T-nya ini merupakan ini time ya. T kecil itu time, ini waktu. Bukan suhu ya, ini waktu. Kalau T besar seperti energi aktivasi tadi itu suhu. 1/A. A-nya berapa ya? A-nya ada di soal tadi ya. Mana tadi? Nol koma 0,187 ini A0 ya. Ini A-nya ya, A-nya kan akhir 0,0915.
0,0915. Ya. K-nya 4,415 kali 10 pangkat min 2 kalikan T. Ya, wis. Hitung berapa ini? 1 dibagi 0,0915. Hitung hitung manual gini aja ya. 1 dibagi 0,187. 5,347 6 4,415 kali 10 pangkat min 2 kalikan T. 10,92896 dikurangi 5,3476. Ini dibagi 4,415 bagi 126,442 second. Ya, K-nya kan sudah dalam second tadi. Nah, ini yang B. Kemudian yang C, ya. What the rate of reaction when konsentrasi C2H4 is 0,335. Berapa rate reaksinya? Tulis saja R sama dengan min K kalikan, ini min ya, soalnya dia reaktan, kalikan konsentrasi C2H4. Ya. Kemudian ordernya berapa? Kan second order. Second order di soal kan sudah diketahui. Second order. Nah, min K, K-nya tadi 4,415 kali 10 pangkat min. Bentar, macet tabnya. Kamu gerak. Bentar, macet. Kali 10 pangkat min 2 kalikan konsentrasi C2H4 0,335 pangkat 2. 0,335 pangkat 2. 0,335 itu diketahui di soal C ya. Kalikan 0,044115. Dapat. Oh, ini ada minnya ya, mesti lupa saya minnya. Min 0,0049547. Ya. Satuannya apa satuannya? Molar. Berarti M ya. M pangkat 3 ya, molar per second ya. Molar pangkat 3 per second. Ya, satuan wajib disertakan ya, soalnya satuan ini menunjukkan dia orde keberapa ya satuan. Nah, ini nomor 53. 53 ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, lanjut ya. Kita bahas nomor, ya, kita masuk ke energi aktivasi. Ya. Ini nomor berapa ya? 57 ya.
Jika suhu naik dari 20 ke 30, double the rate constant reaction. Berarti K2 sama dengan 2 kali K1. Ya, itu kan ya. Karena kalau beda suhu, itu kan artinya beda K. Kalau suhunya ada 2, berarti K-nya ada 2. Then what is the activation energy for the reaction? Berapa energi aktivasinya? Ya, berarti nomor 57 ya. Nomor 57, sini aja. Ya, mari kita kerjakan bersama. Nomor 57 ya. Suhunya naik dari T1 20 derajat Celcius itu kan Kelvin ya. Ini jadikan Kelvin ya. Jadi 293,15-nya nggak usah ditulis ya. Tapi kalau kalian tulis ya nggak apa-apa ya. Nanti jawabnya selisih koma dikit gitu ya. Nah, T2-nya 30 derajat Celcius atau 303 derajat. Satuan suhu. Kelvin. Ya. Lupaan mesti satuannya. Nah, kemudian kan disebutkan ya konstantanya double ya, berarti K2 sama dengan 2 kali K1 ya. Energi aktivasinya berapa? EA sama dengan berapa? Persamaannya kan ln K2 per K1 sama dengan EA per R ya. Kalikan 1 per T1 min 1 per T2. Ini ada di PPT saya ya, persamaan ini. Nah, saya cek lagi rumusnya. Ya, benar ya. Ini ln K2. K2-nya tulis K2. K1 K2. 2K1. 2 kalikan K1 kalikan K1 ya. EA per 8,31 kalikan T1 berarti 1 per T1. 293 min 1 per 303. Dan 2, ini K-nya coret. Ya. Nah, kita hitung ya, kalau seperti ini. Ln 2 0,6 iki kalikan 8,31 5,76 ya. EA ini 1 dibagi 293 0,003413. Kalau kalian penyebutnya disamakan pakai cara itu ya nggak apa-apa ya. Ini kalau angkanya kayak gini kok kayaknya sulit ya menyamakan penyebut. Ya, sehingga saya pakai cara kayak gini. Dikurangi sebawahnya sini aja ya. Nggak cukup ini. 0,0033. Oh, ini cukup. 0,0033. Ya, ini berarti 0,0031413 dikurangi 0,0033. 0,000113 kalikan EA. Ya. Maka energi aktivasi sebesar 5,76 bagi 0,00113. 50.973,45 Joule. Ya. Nah, ini jawabnya.
Ada yang hitungannya beda? Ada yang bingung? Saya izin tanya Pak, Iya, kenapa? yang yang R-nya itu dapatnya R itu tetapan gas ideal, Mas. Ya, yang oke Pak. nah, Mohon maaf Pak. Jadi ya. yang R-nya itu dapatnya dari mana Pak? Kok bisa kita dapatkan nilainya itu 8,31 itu Pak? Ya, tetapan gas ideal itu kan ada dua, ya. Kalau dia dalam joule, ya, jadi satuannya joule per mol Kelvin, itu nilainya sebesar 8,314. Ya. Ini empatnya kan saya hilangkan ya, 8,31. Kalau dalam apa molar, ya, mau gimana ya, dalam ATM liter per molar Kelvin, ya, dia 0,082. Karena ini yang diminta itu energi, ya, aktivasi, maka kita menggunakan nilai yang 8,314. Seperti itu. Itu tergantung, Mas. Jadi nilai R itu tergantung apa yang diminta, ya. Dia berupa energi atau berupa bentuk lain, ya. Kalau bentuk energi ya 8,314 itu. Ada lagi yang tanya? Ya, kalau nggak ada, lanjut ke 58 ya, biar kita bisa dapat banyak. 58. Jika energi aktivasi yang direaksikan adalah 9,13 kilojoule, ada kilonya, hati-hati satuannya, kilojoule. Kemudian berapa persentase kenaikan dari konstanta rate? Ya, berarti perubahan nilai K, ya. K-nya itu berubahnya berapa persen gitu maksudnya. Ketika suhu dinaikkan dari 27 derajat Celcius ke 69 derajat Celcius. Nah, ini sebenarnya caranya sama ya. Rumusnya sama seperti 57, cuma ini sedikit dibulatkan. 58, kok merah, biru. 58, ya. Energi aktivasi sama dengan 9,13 kilojoule. Ini saya rubah ke joule dulu ya, biar saya nggak keliru nanti ngitungnya. Nah, segini. Kemudian T1 sama dengan 27 derajat Celcius, sama dengan 300 Kelvin. T2 sama dengan 69 derajat Celcius. 69 ya. Berapa ini? 69 tambah 273. 2 1,2. tambah 2 Kelvin. Nah, kalau ada T1, T2 ya, berarti kan ada K1. K1-nya nggak diketahui. Kalau ada T2 berarti ada K2 ya. Karena K itu fungsi suhu. Ya. Suhunya berubah ya K-nya berubah. Yang ditanyakan kan berapa perubahan K ya. Dalam persen. Ya, pakai rumus yang tadi ya. Jadi ln K2 per K1 sama dengan energi aktivasi per R kalikan 1 per T1 min 1 per T2. Ya. Ln K2 per K1 EA-nya 9130. 9130 per R-nya 8,31 ya. 1 per T. T1 sama dengan 300.
T2 sama dengan 342. Ya, ini. Nah, ini selesaikan 9130 dibagi 8,31. Ini nggak saya singkat aja ya, soalnya eksponen loh ya. Eksponen itu selisih dikit aja udah bedanya jauh sekali ya. 98,147. Ini kan ya, berarti bagi 100 3,66 049. Ya, ini komanya saya tulis banyak soalnya saya khawatirnya eksponen ya, soalnya nanti di eksponenkan. 147 bagi 342. 3,210956 len K2K1, atasnya sama. Nah, 3,66049 dikurangi 3,210956, 0,449534. Ini len K2 per K1. Ya. Maka ini jadi ya, eksponen 0,4493534. Ya, di sini jadi K2 per K1. K2 per K1 sama dengan dieksponenkan 1,56758. Nah, ini K2 per K1, rasionya segini. Ya. Asumsi, ya kalau gini kan asumsi. Asumsi jika K1 sama dengan 1, ya, maka K2 sama dengan 1 kalikan ini, ya, 1,56758. Nah, nih. Terus, ya kalau sudah ketemu K1, K2-nya, ya, berarti kan bisa dihitung persennya. Persen delta K, ya, saya namakan persen delta K. Berarti dia K2 min K1 dibagi K1 kalikan 100%. Ini kan rumus persentase biasa ya. 1,56758 min 1 per 1 kalikan 100%. 1 dikurangi ini, ya berarti kan satunya ganti 0. Nah, gini. Udah ya, bagi 1 kan sama. Kok hilang semua sih? 0,56758 kalikan 100%. Nah, berarti 56,758%. Yes, ini 58, ada yang tanya? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 59. The following data are obtained for the gas phase decomposition of acetaldehyde. Ya. Ini ada data dekomposisi acetaldehyde, nilai K dan T-nya. Plot data K versus 1 per T, tentukan energi aktivasinya. Ya, ini harus di Excel ya ini.
Ya. Soalnya ini nanti nyari slope ujung-ujungnya. Ini nggak bisa pakai data, pakai perhitungan ya. Ya, saya tak pindah device ya. Kita buka Excel dulu. Ya, Excel saya sudah bisa dilihat ya. Ini saya copy dulu ini ya. Ini. Nah, sama soalnya biar nggak lupa. Ya. Saya besar lagi. Ya, ini angka-angkanya harus disalin ya ini. Ya, angka-angkanya. Sebenarnya lagi. Ini jadi K, kemudian ada T, kemudian ada ln K, kemudian ada 1/T. Hanya 0,0105, kemudian 0,101 101, 0,6 sama 2,92. T-nya 750, kemudian 850. Len K berarti len ini hanya dilenkan. Oh, sama dengannya ya, sama dengan kurang. Ya, ini. Kemudian ini kan 1/T. 1/T. Ini. Ya, ini ya. Kemudian K versus 1/T. K-nya itu len K. Len K itu Y, ya 1/T itu X. Ya. Ya, seperti yang di PPT saya kan, ya ini berarti sumbu Y, ya 1/T-nya sumbu X. Nah, kasih gini ya, nggak lupa. Yang jadi plot kan ini nanti. Ya. Buat dihasilkan dulu. Ini dimasukkan ya datanya, select data. Nah, ini sumbu Y. A, kemudian X-nya ini. Kok gak gelem ganti ini? Saya keliru. Bentuk grafik yang saya masukkan keliru.
Ini ya. Ini. Ya. Nah, kadang kalau bentuk grafiknya keliru itu dia dimasukkan apapun nggak mau berubah. Nah, ini kan XY. Ya. X-nya ini, ya. Y-nya ini. Nah, sip. Nah, ini titelnya hilangkan. Terus ya kita atur ini ya sumbu X-nya. Ini kan bisa diatur mulai dari 0,01. Ya, biar cantik gitu ya maksudnya. 0,011. Ya, ini kan ya. Ini sampai besar. Ini ya. Pak, Hah? Kenapa? mau bertanya. Tadi yang apa yang grafiknya ini tadi di insert yang chartnya itu pakai yang lain atau yang scatter ya Pak? Pakai yang ya, sebenarnya pakai lens tadi nggak bisa Mbak saya. Jadi pakai yang scatter. Iya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini kemudian soalnya itu kadang gini, kadang untuk plot tertentu itu yang len itu nggak mau. Jadi tadi kan yang len itu yang X-nya saya ubah itu nggak bisa ya, sehingga saya menggunakan model yang lain. Kadang itu ada yang plotnya X-nya ada 2, ya Y-nya cuma 1, itu nanti berbeda. Ya. Pakai len nggak bisa ya, harus pakai scatter. Ini kemudian kita keluarkan persamaannya. Pattern len, ya. Pattern len ya seperti minggu kemarin, ya. Nah, ini. Set intercept, oh, beda. Oh, ternyata gini aja. Ini kalau saya centang set intercept ini garisnya ngaco kayak gini ya. Ya ini yang titik terakhir dianggap intercept, padahal kan bukan. Nah, gini ya ini. Nah, coba saya perbesar. Yes. Nah ini ya. Harus mau. Nah, ini. Min 22. Kok angkanya kok 22.000 ya? Bentar. Ini apa kayak gitu. Y sama dengan X plus B ya, pakai yang ini. Ya, pakai yang ini ya. Ini ingat-ingat ya, kalian apa? Kalian ini ya, kalian print screen. Ini ya, berarti ini ya, interceptnya kan ini. Min
22.262. Ini berarti gradiennya ya, sorry ya, gradien min 22.000 sekian ini merupakan min EA per R. Nanti kan R-nya bisa, EA-nya kan bisa dihitung energi aktivasinya. Saya tak pindah device tadi. Nomor 59. Nah, ini kan ya. Y sama dengan min 22262X plus 27,304. Ini. Nah, gradien ya, atau slope sama dengan min Y per delta Y per delta X sama dengan min 22262. Nah, ini slope-nya kan. Di mana slope itu sama dengan min EA per R. Ya. Maka slope-nya min 22262 min EA per R ya. R-nya langsung aja ya. 8,314. Minusnya akan coret, hilang. EA-nya sama dengan 22262 kalikan 8,314. 185.086,268. Satuannya apa? Satuannya Joule. Ya. Ini. Ya, ada yang bingung? Ini. Nah, mungkin nanti ketika kuis itu saya sertakan satu soal itu dengan metode grafik. Ya. Bisa yang soal yang minggu lalu, ya bisa yang ini. Ya, saya sendiri belum buat soalnya. Ya, ya kalau nggak ada pertanyaan, ya kita lanjut. 60 ini sama. Ya. 60 sama. 61, 61 itu apa? 61. Suruh gambar. Ya, 61 aja ya. Ya. Ini 61 ada reaksi A plus B jadi C plus D punya delta H. Delta H-nya min 125 kilojoule. Gambar diagram energi reaksi untuk reaksi di atasnya jika energi aktivasinya 37 kilojoule. Ya. Ini suruh gambar. Ya, ini kayak di PPT saya ya sebenarnya. Ya, 61. Kita buka di laptop juga. 61 ya. Nah, ya. Gambar sketsanya aja ya ini. Nah, ini kan ya. Berarti arah reaksi. Tadi soalnya gimana ya? Reaksi energi berarti di sini
Ini arah reaksi. Arah reaksi berarti di sini energi aktivasi. Ya, energi aktivasi. Nah, terus ada warna lain aja, merah. Ya. Dan ini ya, horizontal, terus dia naik, horizontal, kemudian dia naik. Ya. Nah, ini kan ya. Ini di sini A plus B, ya, kemudian menjadi C plus D. Kemudian dia punya energi aktivasi. Energi aktivasi itu berarti yang ini. Bisa gambar putus-putus gini. Nah, ini merupakan energi aktivasi. EA sebesar berapa? 37 kilojoule. Nah, ini kan ya. Nah, terus selisih antara awal dan akhir ini, ya, ini disebut juga dengan delta H. Delta H sama dengan min 125 kilojoule. Nah, gini. Nah, 61 ada yang bingung apa enggak? Gambar aja ya ini. Nah, kalau nggak ada, ya kita lanjut. 62 ini kayaknya sama ya. Yang 3 DNA. Ini jangan yang DNA gini ya. Susu, nah, ini 65 susu. 64 ini darah ya. Cari yang lebih enak aja ya contohnya. 67 ya, 67. Maksudnya yang lebih enak itu reaksinya pasti gitu loh ya. Kalau yang kayak darah tadi kan harus mengimplementasikan ya, dan itu butuh waktu ya. Ya, kita bahas nomor 67. Ya. Ini ada 2N2O5 menjadi 2N2 plus O2. Konstanta laju reaksi untuk 565 derajat Celcius sebesar 0,066 liter per mol menit. Dan ini yang kedua, K2 ya, berarti ada K1, ada K2. K2-nya 22,8 pada 728 derajat Celcius. Yang A berapa energi aktivasinya? Tujuh ini sebenarnya sama ya, seperti atas-atasnya cuma dibolak-balik. 67 reaksinya saya tulis dulu, 2N2O menjadi 2N2, ya, fasanya gas ya. O2 gas. Diketahui K1 sebesar 0,066 liter per mol kan. Oh ya, tulis liter. Dibalik ya, bukan mol per liter ya, ini liter per mol.
menit, ya. K2 sama dengan 22,8 liter per mol menit, ya. T1 sama dengan 565 derajat Celcius, T2 sama dengan 728 derajat Celcius. Yang A, EA-nya berapa? Aktivasinya. Berarti pakai sama aja ya rumusnya itu. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R kalikan konsentrasi, kalikan 1 per T1 min 1 per T2. Ln K2 22,8 per K1-nya 0,066 sama dengan EA per 8,314 T1 5. Nah, ini jadikan Kelvin. 565 ditambah 273. 838. 838 Kelvin, ya. 728 ditambah 273. 1001. Ya. 838 kurangi 1 per 1001. 22,8 dibagi 0,066 ini dilakukan 5,845 1 per EA. Ya, langsung aja ini kalikan 48,594. Wah, EA ya ini 1 dibagi 838 0,001193 dikurangi 1 dibagi 1001 0,000999. Ini ya 0,0011933 dikurangi 0,00999. EA kalikan 0,0001943 di 8,5942. EA sama dengan 48,5942 dibagi 0,001943. Oh, besar sekali. Dan reaktivasinya biasanya besar memang. Joule. Terus EA-nya dapat. Pak, mau nanya. Nah, Mau nanya yang K tadi, Pak, yang nilai K. Kan kita kan yang tadi di soal sebelumnya kan K-nya itu kayak dalam bentuk second kan. Kayak meter molaritas per sekon. Terus kalau dia ada bentuk satuannya kayak gini nggak perlu diubah lagi, Pak, langsung dipakai angkanya aja. Kalau diubah ya nggak apa-apa, tapi kan ujung-ujungnya dicoret. Oh iya ya, sama ya. Ujung-ujungnya kan dicoret, 60 sama 60 kan dicoret. Makasih, Pak. Iya. Ini yang A, yang B. Berapakah pada 485 derajat Celcius? Ya, ini ada asumsi. Ya, berarti K pada segitu.
Gimana ya? Berapakah dalam 485? Ini bisa ya, bisa dikerjakan. Kalau energi aktivasinya diasumsi sama. Soalnya kalau energi aktivasinya kan nggak diketahui, ya, sehingga ada dua variabel yang tidak diketahui, nanti nggak bisa dikerjakan. Berarti anggap saja ya, asumsi EA ya pada EA-nya sama dengan sama ya kayak tadi ya. 250 098,8163. Nah, EA-nya segini, maka hitung K. Jika T berapa ini? Ya, T2. 485 derajat Celcius sama dengan, oh ya nanti ini setelah jam 10 ada kuliah lagi apa enggak? Enggak ada. Ya nanti lebih dikit nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Biar bisa cukup semua gitu loh maksud saya. Ya ini hanya segini. Dan K2 per K1 sama dengan EA per R ya, 1 per T1 min 1 per T2. Yang ditanya K2. Ini ln K1, K1-nya 0,066. 0,066. EA 250 098,8163. R 8,314 ya, kalikan 1 per T1 838 1 per T2 458. Oh, 485. Nah, sudah, hanya bisa dihitung kalau gini. Ya, hanya 250098,8163 bagi 8,314. Pak, mohon maaf itu derajat T2-nya tetap 485 ya, Pak? Oh, sorry. Nah, sorry. 758. Ya, ini ya. 35,896 dikurangi 686 K2 per 0,066 ya, K2 ini ya, sama dengan selesaikan dulu 35,896 dikurangi
39,68 min 3,789 ln K2 per 0,0. Maka kalau K2 per 0,066 ini kan di eksponen. Eksponen min 3,789. 3,789 minus eksponen. Maka dia sebesar 0,022618 ya, K2 per 0,066. K2 sama dengan nol koma nol 149. Satuannya sama ya kayak di atas ini. Liter per mol menit. Liter per mol menit. Ya, yes, ini K2. Yang C. Berapa suhu jika K berapa suhu rate constant equal Kayak gitu nggak sih Pak? Berapa suhunya kalau misalnya K-nya itu 11,6 liter? tanya. Berapa suhunya jika K? 11,6. Iya. Berarti yang C ya K sama dengan 11,6 liter per mol menit. Ya. Terus suhunya ya ditanyakan suhunya. Rate konstan. Keterangannya rate konstan. Oh, ya salah pengertianku. Rate konstannya sebesar 11,6. Berapakah nilai K? Oh, ini pakai rumus yang ini ya. Sama dengan A kalikan EA per RT. Atau sama aja ya pakai cara yang seperti B ini. Ya. Asumsi untuk deaktivasinya dianggap sama. Berarti EA sama dengan sama kan ya 2500 atau EA-nya sama ya. EA pada C dianggap sama EA pada B. Pakai persamaan yang tadi ya, ln K ini anggap aja K2 ya. K2 per K1 sama dengan EA per R kalikan 1 per
T T1 min 1 per T2. Ya sama, ya ini sama ya, dilanjutkan sendiri nanti. Ini ln 11,6 per K1-nya sebesar 0,066. 0,066 EA-nya 250098,81 bener ya, bagi 8,314 per 1 per T1 838 min 1 per T2 ya. T2 sama dengan ya ini. Nah, sama ya caranya, nanti ini dihitung sendiri ya. Untuk yang C ada yang ditanyakan? Ya kalau nggak ada ya ini saya cepat aja ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. (67) katalis. Ini 72 aja ya. Ya, kita ke soal nomor 72. Ini ada sebuah reaksi yang mana EA-nya 73, delta H-nya min 8. Jika ada katalis, energi aktivasinya 59% dari EA. Nah, disuruh menggambar diagramnya. Ini saya tulis dulu yang diketahui. Praktikumnya nanti jam berapa? Jam 1 ya? Halo? Iya Pak, untuk kelas A. Ya, jam 1. Udah selesai lah labraknya kalian? Ya, Pak. Ya, udah. Ada yang belum? Belum Pak. Ya? Oh, ada yang belum. Ya, saya ini bentar aja kok ya. Nah, ini ya. EA-nya 73, delta H-nya min 8. Ya. 73 ini tanpa katalis. Kalau EA dengan katalis, ya, EA dengan katalis itu kan 59% dari EA tanpa katalis. Ya, sama dengan 0,59 kalikan 73 sama dengan 0,59 kalikan 73. 43,07. Satuannya kilojoule. Nah, perintahnya kan disuruh menggambar diagram. Nanti berarti ya, ini saya gambar diagramnya. Nah, ini arah reaksi. Terus di sini ada EA, energi aktivasi satuannya kilojoule. Ya. Kemudian ini, nah, ini yang tanpa katalis. Terus kalau yang dengan katalis, ini sama gini, cuma ya. Saya keliru. Nanti di akhir didapatkan kembali. Nah, gini. Ya.
Nah, gini berimpit kayak gini ya. Ya, kira-kira kayak gini. Ya, sebentar. Delta H-nya positif. Delta H-nya negatif delta H-nya. Kayak gini kalau delta H-nya negatif. Ya, tadi yang atasnya yang atasnya juga keliru ya. Yang ini. Sorry. Delta H-nya negatif itu gini gambarnya. Sorry ya. Saya revisi. Delta H-nya negatif ya. Kalau delta H-nya negatif kan berarti dia gini kan ya. Sorry. Nah, ini paskan dulu. Makanya kok saya ngerasanya agak aneh tadi ya. Nah, ini ya, nah gini ya. Nomor 61 saya revisi ya, jadinya kayak gini. Ya. Negatif soalnya. Kalau yang akhirnya lebih besar daripada yang awalnya berarti delta H-nya positif. Demikian juga dengan yang ini. Ya. Nanti ini jadinya ya. Nah, belum bisa tak lihat soalnya lagi. Nah, gini. Nah, terus gini. Nah, itu kayak gini. Ya, ini. Ya, gini berarti ya, ini EA tanpa katalis. Ya, sebesar berapa tadi? 73 kilojoule. Yang ini adalah EA dengan katalis sebesar 43,07. Nah, ini delta H-nya min 8. Delta H-nya ini untuk yang ini ya. Delta H sama dengan min 8 kilojoule. Nah, ya, gini ya. Jadi kalau delta H-nya negatif itu yang akhir lebih rendah daripada yang awal. Tadi saya keliru gambarnya yang nomor ini tadi. Nomor 61 ini. Ini sudah saya revisi kalau delta H-nya negatif berarti yang akhir lebih rendah daripada yang awal. Karena dia berkurang. Satu soal lagi. Ya, biar pas gitu ya. Ini apa ini? Katalis, habis katalis mekanisme reaksi. Ya. Ngajar 80 ya. Untuk yang 80 ya ini reaksinya saya tulis dulu. 2NO menjadi O2. Saya tak buka di
laptop juga ya. 80 ya, ini ada reaksi 2NO fasanya gas ditambah O2 fasanya gas menjadi 2NO2 fasanya gas ya. Kemudian ada mekanisme 1 atau ya ini mekanisme 1 NO plus O2 bolak-balik menjadi NO3. Ini reaksinya cepat. Kemudian ada NO3 plus NO, reaksinya bolak-balik jadi 2 NO2, dia tahap lambat. Kemudian yang mekanisme tahap 2 ini ada NO plus NO, reaksinya bolak-balik jadi N2O2, ini cepat. Kemudian ada N2O2 plus O2. Yang atas ini nggak bolak-balik ya. Ya, sama kayak gini. Lambat. Ya. Terus buktikan bahwa R sama dengan K kalikan konsentrasi NO kalikan O2. Nah, kalau gini, ini berarti dua-duanya disuruh membuktikan ya. Berarti untuk mekanisme 1, ya, kita lihat reaksinya ini. Ya, berarti kan, ya ini cepat aja ya. R sama dengan K kalikan konsentrasi NO3 kalikan konsentrasi NO ya. Kemudian konsentrasi NO3 ini K ya. Terus ini ada K2, ini ada K1. Ya ini masing-masing saya beri koefisien ya. Ini juga, ini nanti ini K1, ini K ya. Soalnya yang satu dulu aja ya, cuma nanti. Terus kemudian R sama dengan K2 kalikan konsentrasi NO3 ya. Kemudian ada lagi, oh nggak ada, K1 yang bawah, oh bentar, K1 ini K2 enggak. Gimana sih? Bener ini. NO ini ya, K1 ya. Soalnya gini, yang K1, K2 ini kan reaksi tahap cepat ya. Panahnya ini ya. Ini ada reaksi tahap cepat, ada tahap lambat ya. Reaksi yang menentukan itu adalah reaksi yang tahap lambat untuk laju reaksi. Nah, sehingga ini yang tahap lambat ini saya sebut dengan K ya, konsentrasinya K.
Kalau yang tahap cepat ini ada K1 dan K2. Demikian juga yang ini. Ini K1, ini K2, ini K. Ini. Nah, kemudian untuk ada lagi K1 ya, konsentrasi NO kalikan O2 ya. Ya, kalau cepat-cepat malah saya bingung sendiri. Ini. Nah, sehingga rate-nya, nah ini kan ya, ini yang menentukan. Rate yang menentukan. Nah, rate-nya ini K kalikan konsentrasi NO3 ya, kalikan konsentrasi NO. Iya ya, ya dari intinya dari 3R ini disuruh agar R-nya itu cocok dengan yang ini. Oh, gini. K2 sama K2 NO3 sama dengan K1 NO ya, kalikan O2 ini. Karena ini reaksinya kan bolak-balik. Ini karena bolak-balik. Nah, sehingga jadi persamaan kayak gini. Ya, ini sebenarnya konsep ya, ini bukan rumus. Ya. Karena seperti ini, ya, ini saya ubah menjadi konsentrasi NO3 ya, K1 per K2 kalikan konsentrasi NO. Nah, ketemu kalau gini ya. Nah, reaksi tahap lambat. Nah, ini kan tadi R sama dengan ini kan ya, sama dengan K kalikan konsentrasi NO3 kalikan NO. R sama dengan, nah ini ini kan ya, ini dimasukkan. Nah, ini masukkan ke sini ya, sehingga menjadi K kalikan K1 per K2 ya, kalikan NO kalikan O2 kalikan NO. Nah, ini ya. Maka R sama dengan K kalikan K per K2 ya, kalikan NO pangkat 2 kalikan O2. Nah, mirip ya, di mana sederhanakan lagi ya, ini K total atau K overall. Maka R sama dengan K overall kalikan
NO pangkat 2 kalikan O2. Nah, udah sama kan ya? Persis. Nah, nih. Ini mekanisme 1. Mekanisme 2 ya sama. Nah, kalau sudah ketemu kuncinya gini, yang kedua cepat ya biasanya. Yang kedua, saya tak lihat soal aja biar cepat. Enggak ini. Nanti langsung saya tulis R sama dengan K kalikan konsentrasi N2O2. Pak, Hah? Kenapa? saya izin live ya Pak, saya ada kelas lain. Oh, kelas apa? Kelas proses industri kimia Pak. Oh, ini semuanya ada kelas PIK. Enggak, ini saya angkatan 19. Oh, gitu. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Makasih Pak. Ya, ini. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi. R ada K2 K2 sama dengan R sama dengan K2 kalikan konsentrasi N2O2. Kemudian ada R K1 ya. NO NO plus NO. Oke. NO kuadrat. Nah, ini. Nah, karena dia reaksi bolak-balik, maka ya K2 kalikan N2O2 ya, sama dengan K1 kalikan konsentrasi NO. Ya, ini ya. Maka konsentrasi N2 konsentrasi N2O2 sama dengan K1 per K2 kalikan NO. Nah, ini ya. Kemudian reaksi tahap lambat, maka dia R sama dengan K kalikan konsentrasi N2O2 kalikan konsentrasi O2 ya, sama dengan K kalikan, nah ini kali ya, atas ini masukkan ke sini ya. Sehingga ini jadi K1 per K2 kalikan konsentrasi NO kuadrat ini kalikan ya, udah temu. Nah, ini adalah K overall, maka dia jadi K overall kalikan konsentrasi NO pangkat 2 kalikan O2. Nah, udah 80. Ya. Ada pertanyaan nomor 80? Ya, ini 80 ini mekanisme reaksi ini sebenarnya caranya sederhana ya, cuma kita itu harus paham konsep sama di apa ya, kayak rumus substitusi eliminasi kayak gitu ya. Ada yang tanya nomor 80? Pak, izin bertanya. Ya.
Yang mana? Kalau membuktikan mekanisme gini itu memang pakai yang lambat ya Pak ya? Iya. Heeh. Itu kenapa Pak? Ya. Kok nggak pakai yang cepat? Misalkan ini start ya. Kemudian ini ada finish. Misalkan ada rombongan A ya. Kemudian ada rombongan B ya. Rombongan A dan rombongan B ini disebut juga dengan grup 1 ya. Terus yang A ini cepat ya. Yang B itu lambat. A dan B ya, A itu nyampe duluan ya. A itu sudah nyampe duluan. A sampai duluan. Yang B ya nyampe cuma lama ya. B sampai setelah A. Ya, ini ya. Berarti grup 1 itu kapan nyampe finish? Umpamanya kan gini. Berarti grup 1 nyampe finish pada atau setelah grup A dan grup B sampai. Ya perumpamannya kayak gitu. Ya berarti kan lajunya grup 1 karena grup 1 ini ada A dan B, berarti kan harus nunggu yang B. Ya. Perumpamannya kayak gitu ya. Sehingga kalau kayak gini tadi ya, ada reaksi cepat dan reaksi lambat ya. Yang saya jadikan model dasarnya itu adalah reaksi yang tahap lambat. Ini model dasarnya. Model dasar R adalah tahap lambat. Adalah yang lambat. Nah, kayak gini ya. Ya ini sama kayak kalau kalian SMA pernah ikut pramuka ya. Ini ada grupnya yang cepat ya, ada yang lambat ya. Ya berarti satu peleton itu ya nyampainya berdasarkan yang paling terakhir itu kapan ya. Akhirnya yang cepat dimarahin. Perumpamannya kayak gitu. Kalau saya dulu nggak ikut pramuka ya, saya dulu itu anak paskib ya. Ya sama ya, jadi kalau ada temannya yang lambat itu yang cepat dimarahin ya. Ngapain ngomong kok temannya ditinggal. Ya gimana Mas? Sudah paham? Iya Pak, terima kasih sudah paham. Ya sama-sama. Ada lagi yang tanya? Ya ini selain nomor 80 bisa dicoba yang atas-atasnya tadi ya. Ya kalau nggak ada yang tanya, ya sekian kuliah pada hari ini. Insya Allah ini saya upload lebih cepat dari biasanya. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri permisi. Ya. Untuk materi kuisnya itu berarti dari awal ya Pak, dari awal pertemuan sampai ini. Iya. Jadi termokimia dan laju reaksi sampai yang ini, sampai mekanisme reaksi. 2 bab ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, saya sengaja tidak memberikan tugas, tapi saya maksimal pada pembahasan. Ya, soalnya apa? Saya tahu kok ya, kalian ini masih tahap adaptasi ya. Kalau tugasnya banyak gitu, pasti kacau. Saya dulu juga sama kayak kalian.
Iya Pak. Tugas Bener itu Pak. kalau setelah kuis saja ya. Nanti kan kuis, kemudian saya materi lagi baru kasih tugas. Waktu itu aja. Ini soalnya minimal itu nilainya tugas 1, kuis 1, sama UAS 1 atau UTS 1. Jadi minimal ada 3. Tugas tetap ada tapi setelah kuis saja. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.